Sejatinya Alfamart dan Indomaret stop. Kalau namanya pihak-pihak lain. Lagi banyak tuh berseliweran video-video yang sebelumnya. Banyak yang bertanya akhirnya, apa sih dampak dari modern retail Indomaret ya yang akan ditutup pemerintah sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam membuka koperasi merah putih. Tapi sebelum membahas dampaknya, ada satu hal yang penting yang perlu kita ketahui terlebih dahulu ya, mengenai hal-hal video-video atau artikel-artikel yang banyak ramai berseliweran di medsos akhir-akhir ini ya. Pemerintah tidak memiliki strategi atau kebijakan untuk menutup retail modern seperti Indomaret dan Alfamart demi membuka koperasi merah putih seperti yang banyak diberitakan ya. Banyak sekali narasi-narasi, isu-isu hoax di berita-berita yang kurang kredibel ya, yang mengatakan seperti itu ya. Menurut berita yang saya baca di CNBC ya, mengatakan bahwa Menteri Desa yaitu Bapak Yandri ya secara tegas membantah wacana penutupan gerai retail modern ya. Dia menegaskan bahwa minimarket yang sudah ada, retail modern yang sudah ada ya, silakan dijalankan aja ya. Yang di stop ya, yang di stop itu izin untuk gerai-gerai baru ya, gerai-gerai baru atau Indomaret, Alfamart yang mau akan dibuka, itu izinnya diperketat untuk kondisi sekarang ya, karena memang hal ini akan mempengaruhi perekonomian di pasar-pasar tradisional ya. Dan retail modern ini akhirnya apa sih, membuat perputaran uang kurang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa ya, sehingga ekspansi retail modern ini perlu dievaluasi ya. Lalu timbul pertanyaan, kenapa harus melalui koperasi desa ya? Karena koperasi desa ini ya milik masyarakat desa. Jadi ya, kalau ada keuntungan dari koperasi desa dalam melakukan kegiatan perekonomian retail ini ya, uangnya akan muter di desa untuk orang desa, bukan lari ke Jakarta. Sehingga ketika uang berputar di desa ya, perekonomian yang ada di desa ini jauh akan lebih maju ya, perputaran akan jauh lebih efektif, dampaknya dirasakan oleh masyarakat di desa itu sendiri ya. Tapi dengan berita-berita yang ada sekarang ya, ada beberapa dampak yang diakibatkan oleh pemberitaan yang ada ya. Mulai yang terdampak pertama di pasar saham ya, harga emiten untuk Alfa dan Indomaret ini turun ya, pertama. Kemudian modal investor ya, banyak yang akan lari ke luar negeri ya. Kalau kita lihat, retail modern ini juga akhirnya berekspansi lari ke negara-negara tetangga ya. Kemudian apalagi dampak yang ada, serapan tenaga kerja akhirnya berkurang
ya. Kemudian kalau itu terjadi, ya, kalau serapan-serapan itu terjadi berkurang, ya, masyarakat balik lagi akan ada kemungkinan untuk urbanisasi, jalan ke kota lagi, pindah ke kota lagi, ya. Kemudian apa dampak yang lain lagi, ya, kelangkaan produk, ya, karena jalur distribusi, ya, jalur distribusi terhadap koperasi ini belum sekuat retail modern, ya. Dan ada satu lagi dampak, yaitu kekhawatiran tingkat kepercayaan masyarakat kita kepada SDM dari koperasi ini, apakah sudah kompeten, gitu. Itu dampak-dampak, ya, dampak-dampak dari isu-isu yang akhirnya terjadi rame sekarang ini. Nah, berkenaan dengan demo karyawan Alfa di Lombok, ini tidak ada, ya, nggak ada sangkut pautnya dengan secara langsung terhadap koperasi, ya, karena dari pemberitaan yang ada, demo yang terjadi di Alfa Lombok, ya, itu terjadi memang akibat dari penutupan gerai-gerai retail tersebut, ya, dan itu ditutup memang karena retail tersebut melanggar perda daerah tersebut yang mengatur jarak antara pasar tradisional dengan retail yang boleh dibuka itu dilanggar, ya. Akhirnya terjadilah pendisiplinan seperti itu. Terus kemudian solusinya apa, ya? Solusi yang lebih tepatnya solusi untuk mempersiapkan operasinya, ya, supaya bisa berkembang, ya. Pertama, memang sudah betul yang akan dilakukan oleh Kementerian Koperasi bahwa akan dilakukan pembatasan izin gerai-gerai yang baru, ya. Kemudian ada juga pembatasan jarak dengan pasar tradisional, yaitu untuk menjaga supaya pasar tradisional juga biar cepat sehat, ya, biar tetap sehat, ya. Kemudian ada alternatif lagi, ya. Alternatifnya apa? Kewajiban, ya, retail modern ini bermitra dengan UMKM atau koperasi, ya, sehingga ada sinergi tuh antara retail modern dengan koperasi, ya, atau retail tersebut dengan UMKM, sehingga produk-produk pun dari masyarakat setempat bisa diterima lebih baik, ya. Kemudian juga bisa strategi lainnya adalah penguatan koperasi tersebut lewat distribusi, ya, terutama lewat distribusi, supaya apa? Tidak terjadi kelangkaan produk di daerah-daerah tertentu, sehingga produknya bisa dijumpai masyarakat dengan mudah, sehingga harganya juga akan relatif stabil. Itu sekilas pembahasan mengenai isu yang lagi hangat mengenai pembatasan, ya, retail modern. Jadi hanya dibatasi izinnya, ya, bukan di stop, bukan disuruh tutup semua gerai retail. Jadi kita harus cermat membaca berita-berita yang ada. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya boleh kita diskusi di kolom komentar, ya.